Kita langsung terhubung dengan Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Reza, selamat pagi. Kabupaten Agam saat ini juga salah satu yang paling terdampak banjir dan longsor. Di mana korban mengungsi dan bantuan apa saja yang sudah masuk dari informasi yang Anda dapatkan? Ya baik, Mario dan juga saudara, memang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini memang salah satu menjadi lokasi yang terdampak cukup parah begitu ya. Dan posko pengungsian ini memang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat saya melaporkan, kurang lebih sekitar 500 meter begitu ya dari tempat saya melaporkan. Kemudian yang paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak adalah selain makanan begitu ya, karena makanan sudah tercukupi, kemudian pakaian juga sudah tercukupi. Ini yang paling dibutuhkan adalah listrik begitu ya, jaringan listrik dan juga jaringan telekomunikasi. Karena hingga saat ini jaringan telekomunikasi dan juga listrik ini putus total. Bisa dilihat di belakang kami, itu adalah salah satu tower yang menurut informasi yang kami dapatkan itu ada tower dari Telkomsel. Namun hingga saat ini memang belum bisa dipergunakan karena tower yang terdampak oleh banjir ini belum ada perbaikan begitu ya dari pihak yang memiliki tower. Nah, warga-warga yang di sini pun memang tidak bisa menggunakan telekomunikasi. Jika berusaha untuk menelepon pihak keluarga atau menghubungi pihak keluarga, ini memang masih belum bisa begitu ya. Ada tersedia namun itu sangat sulit untuk didapatkan atau di handphone mereka masing-masing begitu ya. Apalagi untuk internet melalui panggilan WhatsApp pun ini tidak bisa, sehingga untuk mengabari sanak saudara yang ada di sekitar Sumatera Barat ini tidak bisa. Nah, itulah yang paling dibutuhkan hingga saat ini. Jika bisa Anda lihat, Mario dan juga saudara, juru kamera Abdul Rohim akan memperlihatkan ini adalah dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Jika dilihat batang-batang pohon cukup besar ini masih ada. Dulunya ini adalah area persawahan, Mario dan juga saudara. Namun saat ini tertutup oleh tanah yang dalamnya cukup dalam begitu ya, bisa mencapai 5 meter begitu. Kemudian di sebelah kiri ini puing-puing material banjir bandang juga masih terlihat. Ada kayu besar, kemudian mobil warga pun turut terbawa, masih belum dievakuasi. Kemudian sejumlah rumah juga rusak, bahkan ada yang terbawa hanyut oleh material banjir bandang. Kemudian ada juga tiang listrik begitu ya, yang saat ini sudah roboh, belum masih mendapatkan perbaikan dari pihak PLN. Namun tadi ada tinjauan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke korban banjir bandang yang ada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini, menyampaikan bahwa PLN akan segera mengirim genset. Total genset yang akan dikirim oleh PLN ke Kecamatan Palembayan ini adalah 60 genset. Ini untuk sementara sebelum tiang listrik ini kembali diperbaiki atau didirikan ulang begitu oleh PLN. Sementara genset akan digunakan sebanyak 60 genset. Kemudian tadi juga Wakil Bupati Agam, Pak Beni, mengatakan hingga saat ini ada 85 orang yang dinyatakan hilang di Kabupaten Agam dan masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR. Kemudian tadi Wapres juga sempat berbincang bersama dengan pengungsi begitu ya, dengan korban terdampak banjir bandang, bahwa tadi yang betul-betul dibutuhkan hingga saat ini selain pakaian, makanan, yang dibutuhkan adalah air bersih. Yang walaupun di posko pengungsian, air bersih ini sulit untuk didapat. Itulah yang saat ini memang paling diperlukan oleh warga. Selain dari jaringan listrik, kemudian jaringan telekomunikasi, yang paling dibutuhkan adalah air bersih. Sementara itu, Mario, yang bisa kami sampaikan dari Kecamatan Palembayan, Sumatera Barat. Ya, Reza, kalau kita lihat di belakang Anda, hampir tidak terlihat adanya aktivitas warga. Tadi hanya satu kali, dua kali lalu lalang motor, tapi selebihnya hampir tidak terlihat. Apakah memang sebenarnya seluruh warga yang berada di situ sudah dipindahkan ke lokasi pengungsian, atau mungkin ada juga yang membuat atau membentuk lokasi pengungsian mandiri yang berada di sekitar situ?
Baik Mario dan juga saudara, bahwa tadi disampaikan oleh Bupati Agam begitu Pak Beni mengatakan bahwa seluruh warga memang sudah diungsikan, terutama yang ada di Kecamatan Palembayan ini sudah diungsikan. Ada 2 titik posko pengungsian di kawasan ini. Letaknya memang tidak terlalu jauh sehingga bantuan ataupun donasi dari warga sekitar Sumatera Barat ini bisa terpenuhi begitu ya ke korban banjir bandang. Namun kami pun mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah desa begitu yang masih terisolir begitu ya. Kami pun akan mengkonfirmasi tersebut kembali ke pemerintah daerah setempat. Namun tadi Bupati sempat menyebutkan bahwa ada desa yang masih terisolir dan hingga saat ini warga tersebut masih menempati rumah walaupun memang tidak terdampak secara langsung begitu ya, namun desa tersebut terisolir karena akses penghubung dari desa tersebut menuju ke desa tempat kami melaporkan ini jalannya terputus ataupun ada jembatan, itu jembatannya terputus. Nah, hingga saat ini memang infrastruktur tadi disampaikan oleh Wakil Bupati Agam ini akan dibangun, terutama yang memutus daerah satu ke daerah lainnya ini akan segera dibangun, terutama tadi jembatan yang terputus agar mobilisasi warga ataupun untuk memindahkan warga ke pengungsian ini dapat dilakukan secara cepat begitu. Mario. Ya, berbicara soal infrastruktur, tadi saya melihat ada satu alat ekskavator yang berada di belakang Anda. Apakah memang itu difungsikan untuk membuka jalan baru atau membuka jalan yang lama yang mungkin terkena longsor atau apa? Baik Mario dan juga saudara, jika di sebelah kiri saya juru kamera Abdul Rahim ini akan memperlihatkan ekskavator yang sedang melakukan pembersihan material ya Mario dan juga saudara, karena itu tadinya adalah persawahan yang dimiliki oleh warga begitu, namun saat ini ekskavator tersebut ini digunakan untuk membersihkan material, di mana memang di kawasan tersebut tim SAR juga tadi sempat melakukan pencarian begitu ya. Ada tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, kemudian dari kepolisian juga sempat melakukan pencarian di lokasi ekskavator tersebut karena memang beberapa korban ada ditemukan di daerah tersebut begitu ya, sehingga alat berat pun ini turut diterjunkan oleh pihak setempat, terutama ekskavator, selain untuk membersihkan material banjir bandang, ini juga untuk membantu pencarian korban yang hingga saat ini dilaporkan masih ada 85 korban yang hilang akibat terdampak dari banjir bandang di Kabupaten Agam, Kecamatan Palembayan ini. Mario. Oke, terima kasih Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian.